Oke semuanya ya. Jadi kali ini gua nggak membagikan sebuah informasi, tapi sedikit ya ngeruas, ngebacot atau gaya emak-emak gitu apa sih ini ngejulit ya kan kalau bahasa sinetron ya bahasa sinetron. Bahasa emak-emak rempong atau apalah gitu bahasa acara gosip dan lain-lain. Jadi gua nemu postingan yang lumayan lucu juga kalau kita baca-baca ya. Di-share oleh Tegar Adiluhur gitu kan, yang nge-share nggak banyak tapi gue suka nih ya kan, sama apa yang dia share ini kayaknya sih dapat dari TikTok ya, gue nggak tahu ini dapatnya dari mana nih. Ini kalau komentar modelnya gini dapatnya kira-kira dari TikTok atau dari mana ya, soalnya jujur aja gue nggak main TikTok. Bentar, ini notif Cerot Live Gaming yang muncul, soalnya gue nggak main TikTok, nggak install TikTok sama sekali gitu kan, karena coba cowok ganteng gitu kan. Nah jadi gitu, jadi ingin gue bahas lah tentang ya, jadi kemarin tuh ya gue bahas adalah tentang seorang VTuber bernama Rusia. Bukan orang Rusia, tapi nama VTuber itu Rusia. Itu dikabarkan dekat dengan seorang penyanyi laki-laki bernama Mafu Mafu atau bernama panggung Mafu Mafu. Alhamdulillah Mafu Mafu suka cewek kayaknya. Oke, jadi di sini gue melihat sebuah komentar yang cukup lucu aja ya. Gue baca pelan-pelan aja. Iya, ya kalau gue sih nggak apa-apa. Mereka pacaran, karena mereka juga punya kehidupan masing-masing. Bukan cuma untuk para fans doang. Dibalas nih sama Bluefish. Hadeh bang, masih pakai pemikiran itu. Gini aja, lu tahu Mona? Gua nggak tahu. Ada pacar gimana? Sakit hati nggak lu? Itu Mona, lu pakai P besar, P kecil. Bahkan ada mereka yang SMPAI ya kan, sampai ngaku-ngaku jadi pacar Mona, dan mereka setelah mendengar itu bakal sakit hati lah. Kau tahu sendiri kan, ada itu orang-orang yang sampai pakai foto profilnya di TikTok, FB, YouTube, bahkan jadi wallpaper HP-nya sendiri. Ada yang ngaku-ngaku pacarnya. Nah, orang yang kayak gitu bakalan kecewa berat. VTuber emang nggak boleh pacaran kalau masih menjalankan kerja VTubernya. Kalau sedih mungkin manusiawi, tapi tadi bilangnya lu mau ngefan sama orang yang pacaran seakan mau stop. Emang apa salahnya sih mereka pacaran dulu? Juga udah pernah dibahas kok kalau di Hololive pacaran gak masalah. Lu mau ngefans sama orang yang pacaran? Pertanyaannya ngeri banget nih. Lu mau ngefans sama orang yang pacaran gitu kan? Lah, gue mah emang nonton karena emang hiburan, gak berniat inotis dia terus deket terus pacaran sama dia. Aduh, ya kan, gue juga nggak ngerti lagi ya. Fandom zaman sekarang terlalu berkembang seakan-akan semuanya itu menjadi lebih wajar dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya ketika lu mencintai orang yang orang tersebut nggak kenal lu ya kan, itu sudah aneh menurut gue. Jadi gini, gue gini dulu ngefans ya kan 10 tahun yang lalu, nggak ada, ini 2022, berarti 11 tahun yang lalu gue jatuh cinta dengan salah satu member JKT48 ya kan. Gue curhat dikit nih ya kan, bernama Melody Nuramdani Laksani ya kan. Di waktu itu kalau nggak salah dia berumur 22 tahun ya kan, gue masih umur 10 ya kan. Gua SMP dia kuliah, gua SMA dia kuliah, gua kuliah dia kuliah, gua wisuda dia nikah ya kan. Sedih juga kalau dipikir-pikir kayak gitu. Sekarang masuk partai lagi, nah ya kan, kayak gitu ya kan. Nah jadi gini cok, dulu gua tuh juga dibully temen-temen gua waktu sekolah dulu ya kan. Kalau gua itu pakai foto profil Melody Nuramdani Laksani gitu kan, gue dikasih tahu ya kan, gini ya kan, lu ngapain, lu nggak bakal dapetin dia ya. Gue tahu nggak bakal dapetin, tapi gue bermimpi ya kan setiap malam sebelum tidur ya kan, mikirin dia gitu kan. Wah, moga dia di istri gue gitu kan, biarpun umur kami terpaut cukup jauh gitu kan. Lalu juga kalau gue lihat dari komentar dari ini postingan ya kan, kayaknya ini kayak gue di waktu itu gitu kan. Gue juga nggak mau kalau Melody itu punya pacar lah, Melody itu kenal sama cowok lah, Melody itu ya gini-gini lah. Gue nggak mau gitu kan. Jadi kalau dibilang ini pemikiran yang salah atau enggak, sebenarnya gue nggak tahu juga ya. Tapi kalau ini pemikiran anak kecil atau bukan, menurut gue itu pasti pemikiran anak kecil. Kenapa? Karena gue dulu juga kayak gitu. Gue tuh nggak akan nutupin kalau gue dulu itu pernah bilang kalau Melody Nuramdani Laksani itu adalah istri gue. Ya kan? Padahal kalau disejajarin itu sekarang kayaknya ibu anak gitu loh. Aduh. Jadi ya gini aja sih ya, gue di sini tuh nggak mau banyak nyalahin siapapun ya kan. Setiap fandom tahu cara bahagianya masing-masing. Ada yang bahagia dengan manggil Gura itu istri lah, manggil siapa lagi yang VTuber ya, Maya Putri istri lah. VTuber siapa lagi? Gue taunya VTuber nggak banyak ya. Lalu Amelia Watson tuh istri lah gitu kan. Nah dari semua VTuber
yang paling gue demen tuh dari desain karakter aja ya, itu memang Amelia Watson gitu kan. Tapi gue nggak pernah nonton sih ya. Sama klipnya pernah gitu waktu dia live bareng siapa ya? Nggak tahu, yang penting main Minecraft. Soalnya gue emang pencinta Minecraft juga ya kan. Jadi oke lah ya temen-temen ya. Gue cuman sedikit curhat-curhat aja gitu kan. Gue juga pernah bego sama seperti anak-anak pada umumnya gitu. Gue juga pernah ngaku-ngakuin hal yang sebenarnya kalau didengar orang lain tuh seperti apa ya, seperti lawakan aja. Gue juga pernah ada di fase seperti itu. Jadi buat temen-temen yang merasa punya temen yang sedang di fase seperti itu, ya itu maklumin aja. Itu sebenarnya ada di fase yang dia itu ya fase yang ingin bahagia dengan caranya tersendiri gitu kan. Sebenarnya bahagia itu banyak, tapi mungkin caranya itu satu-satunya cara yang bisa membuat dia bahagia di saat itu juga. Jangan jadikan cara lu untuk membuat orang lain bahagia, karena mungkin cara dia bahagia cuma itu aja saat itu. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan video kali ini. Thanks for watching, gue CRY and see you next time. Iya juga ya, udah di unboxing orang lagi Teteh Melody.